Biasanya start recording agak putus dulu. Ya. Nah, udah stabil. Selamat siang, Selamat siang, Bu Sur. Apa Kapten kabar? Pilot Monica Anggraini. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Sur gimana sehat? Sibuk, sibuk banget. Enggak loh. COVID berpengaruh nggak sama jadwal terbang lo? Pastilah Banget, berkurang banyak. banyak ya. Tapi lo kan tipe yang sibuk banget ya, yang aktif banget ya. Enggak juga sih ya, Sur. Gue mensyukuri mau sibuk, mau nyantai, mau apapun itu. Jadi Enggak, menikmati aja. iya menikmati. Cuma dari buku yang gue baca, Udah beli loh. ini gue khusus lo gue beli Alhamdulillah. beli buku Terima lo kasih. untuk apa istilah gue sih menyelami karakter lo ya. Kalau kata orang-orang sih research ya, research kecil-kecilan. Cuma karena gue kan nggak terlalu kenal lo kan, maksudnya Iya. di SMA juga kita nggak pernah ngobrol. Kita pernah ngobrol nggak sih? Enggak kan? Kayaknya enggak lu bio ya, Surya? Gue bio, lo vis ya. Iya. Ini buku lo apa namanya? Lo nulis sendiri ya? Iya, tapi gue punya mentor gitu. Oh punya mentor. Mentor itu Iya, dari mentor itu namanya Pak. Kan kok gue jadi lupa ya. kenapa? Basuki Subianto, mentor gue. Beliau itu dulu mantan wartawan senior, cuman udah nggak jadi wartawan. Beliau sekarang jadi bisnismen. Jadi beliau ini yang ngajarin lu untuk nulis. Ini lu tulis sendiri Ya, atau ada penulisnya lagi? Lu hanya cerita aja. Bener-bener gue lu tulis. gue tulis sendiri. Nanti gue kayak model skripsi gitu loh, Sur. Gue tulis, gue kirim ke Bapak Basuki, nanti beliau yang ngedit gitu, apa yang boleh dan tidak boleh, atau yang bagus dan tidak bagus. Nanti beliau kasih saran. Jadi tiap bab itu Hmm? gue kirim semua. Oh gitu. Iya, Jadi kayak kayak model skripsi gitu ya, bimbingan iya, gitu ya. bimbingan. Tapi lu kan detail banget lo nulis buku ini. Gimana lu bisa nginget? Kekuasaan Allah sih gue juga nggak nyangka gitu. Gue tuh maksudnya udah berapa puluh tahun, cuma pas saat gue buat itu, pas ngetik itu, kadang gue tulis dulu di buku itu, nanti baru gue salin, gue ketik. Ya ada aja gitu yang mengingatkan gue tentang apa ya, kejadian di masa lalu gitu. Nggak, maksud gua nih kan ada tanggal, ada bulan, ada ada tahun, terus kejadiannya detail lah. Kalau menurut gue sih buku ini se lu nulis tahun berapa? 2016. Gue tulis tahun 2015. 2015. Iya. Prosesnya berapa lama? Setahun sampai cetak. Enggak, nulisnya sih, proses kalau nulisnya cuma sekitar 4 bulan selesai. Cuman mau proses cetaknya itu, karena gue kan itu minta sponsor sama perusahaan gue itu yang Mhm. tempat gue kerja sekarang, AirAsia. Nah itu agak panjang, jadi 2015 September itu selesai bukunya, terus baru di launching itu bulan November Iya. 2016. Hmm. Gue orang yang tidak terlalu banyak atau rajin baca buku sebenarnya. Iya. Dan gue demi gue pengen tahu lo, gue beli, gue baca satu buku. Aduh, makasih. Sebenarnya gue sih cukup terbawa ya, terbawa sama cerita lo dari masa kecil sampai sampai lo masuk ke sekolah penerbangan. Cuma pada saat sudah masuk sekolah penerbangan kan banyak istilah-istilah yang Iya.
yang orang awam nggak tahu gitu ya. Yang tapi intisarinya sih yang gue dapat sih ya lumayan lah, udah kebaca lah cerita hidup lo, gimana gimana cara bokap mendidik lo, ya kan? Ya, Kayak gitu. Dan terus terang dari apa yang gue baca sama gue ketemu lo sekarang, kok beda ya? apanya bayangan lo gitu? Bayangan ini karakter lo tuh beda gitu loh. Ngerti gak? Lo ngiranya gue tuh yang gagah perkasa atau Iya dong. suaranya gede gitu atau Iya, gimana? iya, iya terus terang. Lo seperti itu dengan pendidikan ala militer di Juanda. Eh, dari buku lo ini sebenarnya Iya, apa yang pengen lo sampaikan dengan lo menulis buku ini? ya gue pengen sharing aja ya bahwa kita tuh bisa sebenarnya kayak perempuan itu bisa jadi pilot dan bisa jadi apa aja asal punya kemauan gitu aja sih. Kadang kan mereka nggak yakin atau nggak Mm-mm. mau mencoba sih yang sering gue lihat ya, jadi baru maju baru gagal atau malah belum maju aja udah enggak deh gitu, atau baru maju udah baru gagal sekali mereka udah Gak nyerah. nyerah. Nah gitu, padahal mungkin banyak cara-cara yang bisa kita apa ya lakukan, atau kegagalan itu tuh justru jadi motivasi buat dia, oh ya gue gagalnya di sini, gue lewat sini deh. Allah kan akan membuka pintu-pintu apa ya lainnya lah. Satu pintu ketutup, pintu yang lain masih kebuka. Gitu. Atau ada jendela, itu pasti banyak gitu loh. Oh ya bisa loncat jendela gitu ya. Ya banyak lah Nggak, gitu cuma. tapi kan pada saat itu pilot wanita kan udah ada kan? Ada tapi nggak banyak. Nggak banyak ya. Ya. Ya terus eh, pada saat lo bilang tadi kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi. Nah, terus kenapa akhirnya lo memutuskan pilot padahal cita-cita lo kan arsitek? Gue nggak lulus di jurusan arsitek di beberapa universitas yang gue apa ya daftar lah, gue ikut tesnya. Iya. Heeh. Jadi ya udah gue nggak bisa gambar ya, kalau udah nggak bisa gambar sih ya mau diapain ya suruh. Oh, lo nggak bisa gambar. Lo tuh Atau kebalikan dari gagal gue. ya. Lo tuh kebalikan dari gue. Gue dulu cita-citanya pilot. Ya. Ya, gue sempet ikut tes di Merpati dulu. Wah keren. Ikut Iya tes ya. di Merpati 94, 94. Dari Iya. sekian banyak tuh sisa 12 orang. Iya. 12 orang termasuk gue. Iya. Pantuhir diambil 9 orang. Jadi yang ketendang 3 orang. Orang. 3 orang termasuk gue. Jadi gue nggak masuk. Jadi waktu itu yang berangkat ke Australia. Australia, oke. Australia itu 9 orang. Iya. Nah, tapi gue udah dapet arsitektur Brawijaya waktu itu. Wah keren. Jadinya gue yang bercita-cita pilot, Jadi arsitek. arsitek, dan lo bercita-cita arsitek menjadi pilot. Gue ngiri banget tuh. Gue baca. Gimana kalau kita tukeran? Nggak bisa gambar bener dari 5 Oh, universitas. tapi gini loh. Tapi banyak dulu teman-teman gue satu kelas tuh di arsitektur, terutama yang perempuan ya, emang nggak bisa Ya. gambar. Emang nggak bisa, Hmm, pada saat masuk tuh nggak bisa gambar. iya. Jangankan gambar, narik garis lurus aja nggak, mencengnya kemana-mana. Tapi begitu lulus, gambar Mm-mm. kita sama semua. Jadi Itu. mereka Jadi menyesuaikan. jadi memang memang dididik, kayaknya kan emang dilatih setiap hari Ya, untuk bukan itu gitu loh. Dan punya standar gambar yang sama. Dan ya. akhirnya hasilnya sama semua. Gitu. Akhirnya yang membedakan adalah nasib. Gitu loh. Sama seperti lo ya, perjalanan lo juga. Iya. Gue tuh nggak nyangka kalau ternyata
setelah lulus sekolah pilot harus berjuang lagi nyari nyari Kerja. nyari ngelamar Iya. lagi jadi pilot. Gue pikir tuh dulu udah lulus jadi pilot ya udah jadi pilot langsung gitu, langsung kerja. Kalau kayak lo yang dari Merpati, iya, tadi lulus sekolah dari Australia atau New Zealand langsung kerja di Merpati. Cuman gue kan swasta, jadi Mm-mm. gue harus cari sendiri karena nggak ada yang mayungin itu sekolah lah. Kalau lo kan ada, misalnya memang Merpati yang butuh lo Mm-mm. dikirim sekolah dapat beasiswa, lo nanti kontraknya sama Merpati ya kan berapa tahun. Nah Mm-mm. kalau gue swasta, gue nggak punya kontrak sama siapapun, gue bebas mau cari kemana aja, tapi ya itu harus ngelamar sendiri Mm-mm. Tapi kemana-mana. kebutuhan pilot juga ternyata nggak se peluangnya tuh nggak sebesar yang dikira ya. Pada saat gue lulus, iya karena krisis ekonomi kan, Sur. Waktu 96 gue lulus tuh, Mm. 98 itu kan 96 98 wah, pada ya yang udah kerja aja pada di PHK ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya Gimana sih gue memang. yang baru mulai kayak kondisinya kayak sekarang inilah kurang lebihnya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ceritain dikit dong yang paling berkesan pada saat lo sekolah pilot deh. Gue pengen ngebayangin lah. Eh, Suasana sih gue udah dapet ya pada saat baca buku lo itu. Cuma apa sih yang bener-bener lo nggak bisa lupa dari pendidikan pilot? Apa ya? Gue sih kekeluargaannya ya mungkin karena kita tinggal di satu mesnya tuh juga mes angkatan laut. Jadi pilot-pilot angkatan laut yang belum nikah itu tinggal di mes itu juga. Jadi kita gabung. Dan yang Hmm, cewek itu siswanya waktu itu berdua gue sama Diana itu. cuma Jadi berdua aja. sampai iya cuman berdua di angkatan gue. Jadi sampai sekarang pun gue masih berhubungan sama teman-teman gue yang di situ, kekeluargaan juga, even sama yang pilot-pilot angkatan lautnya, kita juga masih ya ada silaturahmi lah, gitu loh. Hmm, jadi Terus pendidikannya semi militer, karena kita di semi sama militer. angkatan laut. Tapi lo udah biasa kan? Nggak juga. Enggak lah, dari keluarga gue kan enggak, apa ya, keluarga seperti pada umumnya lah. Ya tapi kalau keluarga militer kan, bokap juga Ya bokap nyokap militer, cuman ya beda lah. Nggak tahu, kaget-kaget juga gue di sana. tetap Oh iya, ini apa ya? Cuman ya udah penyesuaian ya. Oke lah. pertama kali terbang gimana rasanya? Oh, excited. Bahasa keren ya. Padahal deg-degan. Tapi lo nggak takut ketinggiannya? Enggak. Alhamdulillah enggak. Jadi biasa aja maksudnya. Itu pesawat apa sih, pesawat latih tuh yang kecil gitu ya? Iya, pesawat latihnya namanya Tomahawk. Jadi cuman berdua gue sama instruktur gue gitu. Memang cuman buat 2 orang. Kan ada yang bisa berapa seat gitu pesawat latihnya. Itu depan belakang. Enggak, samping-sampingan. Oh, samping-sampingan. Iya, Oh, muat ya gitu ya, kayak naik mobil gitu ya. iya, Gue muat. pikir depan belakang gitu loh. Itu Kalau di punyanya film-film kan. Angkatan Udara. Oh, Ada, gitu. mereka punya ya kalau di tempat gue sekolah itu, ya yang samping-sampingan. Eh, lo menjadi pilot wanita pertama, kapten pilot wanita pertama di AirAsia. Bukan, yang bener tadi pilot perempuan pertama, bukan kapten pilot pertama. Kapten pilot wanita pertama. Bukan, gue pilot perempuan pertama di Air, Indonesia, AirAsia. AirAsia Indonesia. Indonesia, iya. Oh, gitu. Jadi kalau AirAsia di luar Indonesia ada pilot wanita. Ada, Oh, sudah banyak, ada duluan. ada banyak. Oh, ya. Nggak ada. Seberapa berat sih jadi pilot perempuan? Eh, kan beda-beda ya. Mungkin gue begini ceritanya seperti di buku. Belum tentu pilot perempuan yang lain seperti ceritanya seperti di gue. Jadi
Ya kan Eee, orang lain kan belum baca nih buku lo. Tapi kisarannya sih baca ya kalau misalkan iya. yang ada yang penasaran sih beli ya. Orang lain kan belum belum baca. Ya lu ceritain dong di sini seberapa berat Ya, hidup yang seorang jel wanita. ya kalau udah dijalanin sih sekarang ya nggak masalah ya. Cuman waktu dijalaninnya ya gue merasa Paling berat pas kapan? Mas itu mau jadi Signifikan. captain itu, Mau mau jadi jadi kapten. captain. Jadi mau jadi kapten itu lo harus menjalani apa aja. Gue ya mau jadi captain tuh 9 tahun. Jadi apa ya perjuangannya. Hmm. Jadi begitu masuk ke perusahaan itu, di tahun ke-9 gue bergabung di situ baru bisa jadi captain. Banyak Tadinya tes. pada saat bergabung lo menjadi apa? Kalau kita kan namanya co-pilot atau first officer tuh ada bar 1 tuh baru training, baru masuk. Terus yang bar 2 itu kita udah di masing-masing perusahaan sih beda. Kalau di tempat gue udah langsung kalau udah rilis, bar 2 udah rilis tuh artinya dia udah bisa terbang sama captain biasa, bukan instruktur. Kayak gue kan captain biasa nih. Hmm. Jadi udah bisa terbang sama captain biasa. Jadi kalau yang bar 1 harus masih terbang sama instruktur sama guru-gurunya. Yang bar 2 itu udah bisa terbang sama captain biasa yang bukan instruktur. Nah, yang bar 3 itu udah memenuhi syarat jam terbang kalau sekarang itu 2.500. Dia udah bisa pakai bar 3. Nah, bar 4 itu jadi captain. Gitu. Oh, lu udah berempat berarti Gue ada sekarang. bar 4. Terus apa lagi ya, Sur? Ya itu beratnya sih di situ kalau gue karena gue banyak mengalami kegagalan kalau lo udah sampai akhir gitu bacanya Hmm. gue kan gagal gagal lagi gagal lagi gitu akhirnya baru tahun 2014 itulah gue rilis jadi captain. Hmm. Tapi gagal itu kan ya ya wajar lah, maksud gua. Emang di setiap pekerjaan mungkin sama sih kalau untuk berkarir ya. Itu bisa dibilang karir juga ya untuk Iya, naik menjadi kapten itu ya. iya, karir Hmm. pencapaian karir tertinggi di jadi pilot ya jadi captain barnya Ya. 4 gitu. Dan Iya. gue baru tahu loh bahwa untuk melamar di suatu maskapai itu lo harus punya license untuk pesawat ini itu. Ceritain dong maksudnya. Memang lulus Em, sekolah tuh kita hanya punya SIM polos ya istilahnya ya. jadi lulus sekolah tergantung lagi sekolahnya mau license-nya ada apa aja kan kayak kalau gua dulu di Juanda itu cuman sampai single engine Single jadi engine, propeller. propeller Hmm. waktu itu perusahaan tergantung perusahaannya juga mereka mensyaratkan harus punya multi engine harus punya instrument rating nah itu harus sekolah lagi kayak gue waktu itu karena gue pengen masuk ke suatu perusahaan dan persyaratannya minta multi engine akhirnya gue sekolah lagi multi engine udah selesai Hmm. multi engine gue ambil lagi instrument rating tuh pun ada instrument rating ground ada instrument rating flight gitu Hmm. jadi setelah itu ya baru bisa ngelamar ya baru ngelamar belum tentu itu kita dipanggil jadi buat ngelamar aja tuh silakan ngelamar tapi untuk bisa dipanggil tesnya itu masalah lain lagi gitu loh. Jadi gini, jadi kalau misalkan lulus dari sekolah penerbang tanpa ngambil sertifikat-sertifikat itu terus ngelamar menjadi apa dong? Ngelamar ya lo jadi Belum bisa jadi pilot dong? itu udah jadi pilot cuman apa ya eh nanti Ya masuk kan, ke uh, ya kan gini, maskapai penerbangan kan nggak mungkin cuma pesawat-pesawatnya single engine kan? Nggak iya mungkin propeller kan, ya kan? iya nanti disekolahin lagi Sekali lagi dan biaya iya lagi gitu ya, iya repot dan juga. Nggak ada emang sekolah yang lulus terus standarnya sudah siap untuk melamar di maskapai penerbangan dengan
mesin jet misalkan gitu nggak ada? Ada mungkin yang lu sudah punya, apa ya, kayak kita udah simulator apa, Airbus, misalnya dipergunakan perusahaan itu, pesawat Airbus atau udah punya Boeing. Mhm, Cuman ya tetap aja kita harus, itu kan baru simulator, Sur. Kita belum, istilahnya belum praktek di pesawat, yang kita pakai mhm, itu, yang di perusahaan itu pakai. Jadi tetap harus training lagi, namanya line training gitu. mhm, Jadi banyak lagi ada sekolah di kita selain simulator ada ground school itu kayak kita sekolah di daratnya itu ada mhm, lagi, mhm, mhm. terus nanti trainingnya di atas di waktu kita terbang ada lagi. Jadi emang banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi nggak kalau cuma punya license aja, CPL misalnya itu masih banyak yang harus, oh, apa ya, kita harus sekolah lagi di perusahaan itu nanti yang training semua. Iya, iya. Itu baru baru nanti bisa terbang gitu. Mhm. Gitu. Ya, terus simulator-simulator itu dulu lu mesti keluar ya, keluar negeri ya? Enggak ada yang di sini juga. Ada ya? Ada gue. Kalau sekarang ada mungkin? Dulu waktu gue masuk mana ya? Oh, Star Air enggak, gue ke Swedia. Waktu Iya makanya masuk kan di Air Swedia. Asia, gue di Garuda. Garuda Training Center itu. Oh gitu. Ya ada. Terus waktu Airbus karena belum ada di sini simulatornya, gue ke Malaysia gitu. Hmm. Kalau yang dipunyain sama Kapten Vincent itu apa tuh di pesawatnya? Simulatornya? Wah, gue Lu tau belum nggak? pernah. Gue tahu Captain Vincent tapi gue nggak pernah apa ya, nggak tahu juga apa karena nggak pernah ke sana gitu. Oh nggak pernah ke sana. Iya. Kalau nggak salah gue dulu pernah main deh ke tempatnya Bobby di Halim. Lu tau nggak Bobby ada Nah, punya Jimmy. Naik Jimmy? Oh, yang Aviatera itu ya? Mm-mm. Yang simulator yang bukan yang apa sih? Yang Redbird itu bukan? Gue nggak tahu, gue ngobrol di luar doang. Itu dia Oh, begitu juga, simulator itu juga. Lu belum pernah nyoba? ah, simulator itu macam-macam kayak lo lagi training kayak lagi flying school memang ada simulatornya juga gitu. Tapi pesawatnya beda. Terus Oh, gitu. Terus oke. kalau untuk kerja misalnya kayak di AirAsia tempat gue kerja ini pakainya Airbus 320 gue. Nah, itu nanti gue simulatornya Airbus 320 gitu. Hmm, Terus kayak ada perusahaan lain pakai Boeing. Boeingnya apa? 737 seri berapa? Nah, itu simulatornya itu. mm-mm, Atau ada yang besar lagi Airbus 330. Nah, beda lagi nanti simulatornya. Atau Boeing 777 beda lagi simulatornya gitu. hmm, Jadi kayak kita nggak bisa punya SIM A gitu kan. Nah, ya, kita bisa naik mobil merek, nyebut merek misalnya Honda, Toyota itu kita bisa tuh, atau mau naik BMW, Mercy itu udah bisa semua. Nah, kalau kita nggak bisa, kalau mau Airbus ya sekolahnya Airbus sendiri. Tapi kita nggak bisa nerbangin Boeing gitu. Kalau kayak gue mm-mm, cuma mm-mm. captain biasa gitu. Jadi harus sekolah lagi Boeing kayak gitu. Karena Ja- prosedurnya beda. Jadi akhirnya lu sudah bisa menerbangkan berapa pesawat sekarang? Maksudnya berapa jenis pesawat? Kan ada, lu pertama MD ya, MD 80 ya? Ya, MD-80, MD itu McDonnell Douglas. ya. MD terus ke Terus Boeing. Boeing 737, 300, 400, 500, terus Airbus 320, itu aja. Berarti udah lengkap semua lo, udah dalam dunia penerbangan semua pesawat berarti udah lo punyai license-nya. Nggak juga, nanti kalau gue mau pindah Boeing lagi, gue harus sekolah atau kemana lagi juga. Oh gitu. Iya kan tergantung apa yang dipakai perusahaan tempat gue kerja gitu. Dan masih banyak di luar itu. Maksudnya gue gini, Boeing 737 sama 747 itu beda lagi license-nya. Eh, ratingnya kalau license-nya sama. Oh, License tuh kita license sama. cuman bentuk buku aja. Tapi sorry, kalau rating itu yang beda rating tuh kayak pesawatnya misalnya rating Boeing 737.
itu tuh ratingnya Boeing. Kalau Mm-mm. Airbus ratingnya Airbus. Atau nanti kita punya pesawat apa lah, pesawat private jet itu nanti apa, atau Cessna Mm. gitu. Jadi itu rating. Rating itu kita punya apa ya? eh, bukan izin. Ya, kita udah sekolah Mm. untuk menerbangkan pesawat itu gitu. Tapi lo nggak perlu ini lagi, nggak perlu eh, yang sekolah yang lama lagi. Maksudnya apa ya? Gue nggak ngerti sih bahasanya. Lo hanya pendidikan singkat aja ya untuk pesawat itu ya, Ya biasanya ada ground school-nya berapa, ground school itu. ground school untuk sekolah pesawat apa nih di sekolah. Misalnya nih gue di AirAsia, pesawatnya Mm-mm. Airbus. Waktu itu Mm-mm. gue ground school-nya berapa hari ya? Ada ground school-nya lah berapa hari, gue lupa. Terus ada kayak eh, MFTD itu kita belajar mengoperasikan pesawatnya, cuman bukan di simulator, jadi kayak dry drill gitu. Jadi kayak ada uh, kokpit pesawatnya, monitor pesawatnya, terus ada tombol-tombolnya gitu, Sur. Nah, itu kita Mm-mm. belajar prosedurnya. Oh, Terus habis itu baru ke simulator. Itu kurang lebih 40 hari. Itu kalau mau mm. program dipadetin waktu itu 40 hari. Mm. Habis itu nanti udah selesai MFTD simulator, terus ada ceknya. Habis cek simulator ada base check. Base check itu kita terbang di pesawat aslinya nih, dicek lagi Mm-mm. sama, kalau di Indonesia tuh sama ada di bawah Departemen Perhubungan. Jadi ada Mm. checkernya. Di Mm-mm. situ itu kita terbang bener di airport ya, bener-bener kita bawa pesawat itu. Mm-mm. Take off, landing kayak gitu. Udah itu keluarlah ratingnya, dicap tuh di license. Misalnya Airbus 320. Setelah dicap, kita baru boleh line training. Line training itu kita kayak terbang sama instruktur bawa penumpang. Oh. Gitu. Itu minimal 75 jam. Kalau kita Mm. udah 75 jam udah memenuhi syarat, sama instruktur itu dicek lagi nanti. Cek lagi. Oh, Atau oh. lebih ada batasan-batasannya lah, ada minimum maksimumnya di perusahaan masing-masing beda. Hmm. Terus udah dicek, udah lulus, baru kita bisa terbang kayak kalau yang co-pilot ya terbang sama captain biasa, atau yang captain biasa nanti yang kayak gue udah rilis terbang sama FO yang udah rilis gitu, baru bisa Hmm. terbang tanpa instruktur. Pakai satu. Ngomong gue kecepatan ya. Enggak. Gua bukan masalah kecepatan atau enggak. Memang istilahnya kan gue tidak terlalu ini ya, familiar. Familiar, iya. Nah, jadi agak sedikit mikir gitu. Hmm, Ya nggak apa-apa, gue kan sambil belajar. Gitu. gitu. Gue mau dari tadi nginvite ini satu orang lagi nih nggak berhasil. Kita hold dulu ya. Ya, Hold dulu. Nanti biar kita masuk bareng-bareng nih nggak tahu gue sebabnya apa. Lu standby aja. ya. Nanti gue undang lagi ya. Ya Oke. sebentar ya, sebentar ya.